Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Jepro Community yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur Tuhan setia dan kita belajar untuk setia, mengiring Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan, dan kita juga saat ini mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema renungan kita pada hari ini adalah siap hadapi penghakiman. Saudaraku, apa maksudnya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk diberkati. Haleluya, amin. Sahabat Jepro Community yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan di Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-27. Kita sudah sampai di Ibrani pasal 9. Setiap hari, setiap pasal secara berurutan dalam satu kitab kita bahas setiap hari, karena kita percaya setiap pasal yang ada dalam kitab suci ada banyak tema-tema yang menarik yang akan menguatkan iman kita, meneguhkan panggilan kita, membuat kita makin setia untuk mengiring Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini sudah ada ketetapan bahwa manusia mati satu kali saja. Jadi ini berlaku umum kepada siapapun juga, sehingga usaha apapun juga untuk hidup selama-lamanya di dunia ini pasti tidak mungkin, tidak akan pernah terjadi, saudara. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mau kapan waktunya, mau di mana tempatnya, ketika Tuhan sudah putuskan, maka itu pasti akan terjadi dan tidak dapat dielakkan. Mau berada di tempat yang susah sekalipun, mau berada di tempat yang sukar sekalipun, mau berada dalam situasi yang paling genting sekalipun, kalau belum waktunya Tuhan, ya tentu tidak akan terjadi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dunia lagi menghadapi perang antara Rusia dan Ukraina, dan kita melihat banyak sekali nyawa yang melayang lewat perang ini, dan kita sangat bersedih hati karena kita terus mendoakan supaya damai Tuhan berlaku di seluruh dunia. Kita berdoa supaya perang Rusia dan Ukraina bisa segera selesai. Dan persoalannya, saudaraku, dari berita yang kita lihat, bagaimana ada simulasi yang dilakukan oleh Rusia jika Inggris dan Irlandia mereka serang pakai nuklir, rudal nuklir, maka satu negara ini dan Irlandia juga akan hancur, akan lenyap, dan tempat itu bisa ratusan tahun gak bisa digunakan karena pengaruh radiasi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau mau dipikir-pikir, saudaraku, lebih dalam lagi, ini memang bukan hanya sekadar perang, tetapi kita melihat bahwa kejahatan di dunia ini di akhir zaman makin hari makin jahat. Dan kita lihat bahwa kematian tidak bisa dielakkan. Mau di mana kita berada? Mau di tempat yang damai atau tempat peperangan? Kalau sudah waktunya mau bagaimana, saudara? Nah, persoalannya, saudaraku, dengan ada peperangan seperti ini, tidak salahnya kalau kita kembali berpikir bukan tentang cara kita dipanggil Tuhan, tetapi apakah kita sudah siap di saat Tuhan memanggil kita. Karena kebetulan pas di Ibrani pasal 9 bahas hal ini, saudaraku. Ini memang bukan ibadah duka, tapi renungan malam. Tapi firman Allah berbicara di pasal 9 seperti ini, tidak salahnya kita merenungkan kembali, saudara, untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi yang terpenting adalah ketika waktunya sudah tiba, apakah kita siap hadapi penghakiman? Karena setelah kematian yang ada adalah penghakiman dari Tuhan. Kalau tidak siap mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk mengalami pemulihan. Tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri kita sendiri.
Sehingga selama kita hidup pada saat ini, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, sebenar-benarnya untuk memastikan bahwa diri kita sudah siap menghadap penghakiman dari Tuhan, dan engkau dihakimi bukan untuk dihukum, tetapi dihakimi untuk mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang setia mengiring Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kemarin tanggal 5 Mei 2022, salah satu pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa, melayani Tuhan sangat dahsyat dan bisa memanifestasikan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan gereja ini gereja yang luar biasa, saudaraku, karena misi gereja ini adalah mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Apa maksudnya? Yang kudus berarti serius lakukan firman, tidak mempermainkan firman Tuhan. Misionaris maksudnya apa? Jadi kesaksian iman buat orang lain. Siap ke sorga maksudnya apa? Anda siap pesta di sorga yang baka, yaitu menikmati hadirat Tuhan, bukan masuk neraka. Ini bicara tentang penghakiman. Dan hamba Tuhan yang besar ini dipanggil Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Sudah waktunya dia dipanggil Tuhan. Dan dalam penghakiman, karena setia melayani Tuhan, karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan benar-betul mengabdikan dirinya buat Tuhan, saya percaya hamba Tuhan ini telah siap menghadap penghakiman. Yang diterima adalah upah, bukan hukuman. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita juga, mau kita pendeta, mau kita majelis, mau kita jemaat biasa, punya tanggung jawab yang umum seperti orang lain, tetap sama saja. Kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, belajarlah pada teladan-teladan yang benar. Teladan dari anak-anak Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan yang betul-betul sampai akhir hidup mereka terbukti mereka setia mengasihi Tuhan, mereka dapat dipercayakan oleh Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga pribadi mereka menjadi pribadi yang sungguh-sungguh siap menghadap penghakiman. Saudara, sudahkah engkau betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup? Sudahkah kita terus memperbaiki diri untuk mengiring Tuhan makin sungguh-sungguh, hati kita terfokus kepada Tuhan? Sudahkah kita betul-betul mau belajar membaktikan diri hanya untuk Tuhan saja? Meskipun ada banyak persoalan, kita bisa jatuh, tapi kita bangkit kembali untuk setia kepada Tuhan. Maka dengan demikian Anda sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi penghakiman ketika waktunya telah tiba, dan kedapatan engkau sebagai hambanya yang setia, dan kita bisa bersama-sama dalam pesta perjamuan dalam kerajaan Allah menikmati hadirat Tuhan. Saudaraku, pikirkanlah kembali tentang kesiapan kita untuk menghadapi penghakiman ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan tolong, Tuhan jamah kami, Tuhan pulihkan kami. Kami mau benar-benar setia mengiring Tuhan, setia sampai mati untuk memperoleh mahkota kehidupan. Tuhan tolong kuatkan dan mampukan kami Bapa, sehingga kami siap menghadapi penghakiman, bukan dihukum tetapi mendapatkan reward, penghargaan, mahkota dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tenang dalam hidup ini karena kami berjalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang akan beristirahat dengan tenang dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetap membuka diri untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan makin dipermuliakan. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.